Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas evolusi komputer. Ada beberapa poin yang kita bahas pada hari ini. Yang pertama, bisa kita lihat sejarah komputer. Yang kedua, pengenalan evolusi komputer. Yang ketiga, awal mula evolusi komputer. Yang keempat, generasi komputer. Yang kelima, komputer personal dan internet. Yang keenam, keamanan dan privasi. Yang ketujuh, masa depan evolusi komputer. Sejarah komputer. Komputer merupakan salah satu perangkat yang sudah sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan di era digital ini, hampir di seluruh kebutuhan kita menggunakan alat atau perangkat komputer. Komputer berkembang tidak semerta-merta ada berbentuk komputer seperti yang kita gunakan saat ini. Komputer mengalami perkembangan dari bentuk yang primitif atau zaman sebelum adanya teknologi listrik hingga komputer generasi saat ini. Bisa kita lihat pada gambar yang ada di samping, komputer zaman dulu dan komputer pada saat sekarang. Selanjutnya, pengenalan evolusi komputer. Evolusi komputer merupakan perkembangan teknologi komputer dari masa ke masa. Perkembangan ini dimulai dari mesin hitung mekanik hingga komputer super canggih yang kita kenal saat ini. Perkembangan evolusi komputer tidak hanya terjadi pada hardware, tetapi juga pada software dan aplikasi yang digunakan. Semua itu membawa dampak signifikan bagi kemajuan teknologi dunia. Awal mula evolusi komputer. Mesin hitung mekanik adalah awal mula perkembangan evolusi komputer. Mesin ini diciptakan pada tahun 1642 oleh seorang matematikawan Prancis bernama Blaise Pascal. Setelah itu, Charles Babbage menciptakan mesin analitik pada tahun 1837 yang dianggap sebagai pendahulu komputer modern. Mesin ini menggunakan sistem punch card untuk menjalankan program dan menghasilkan output. Generasi komputer. Pada slide ini, kita akan membahas generasi komputer dari masa ke masa. Masa prakomputer. Pada masa ini, komputer memang belum ada, namun cikal bakal dari komputer itu sendiri sudah mulai digunakan oleh manusia pada saat itu. Alat yang digunakan manusia untuk membantu perhitungan kala itu ialah abacus. Abacus yang terlihat sangat sederhana itu, dengan teknik yang tepat dari para abacis sebutan untuk para pengguna abacus, dapat digunakan untuk operasi aritmetika standar seperti penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Bisa kita lihat gambar yang terdapat pada slide. Itu adalah model abacus pada saat itu yang digunakan untuk operasi aritmetika standar. Kemudian komputer generasi ke-0. Pada generasi ini, istilah komputer sebenarnya masih belum ditemukan. Namun, generasi ini merupakan cikal bakal lahirnya dari komputer digital yang kita kenal saat ini.
Beberapa tahun setelahnya, Charles Babbage mengembangkan analytical engine yang memiliki komponen input, proses, output, storage yang menjadi dasar dalam penciptaan komputer pada saat ini, seperti yang ada pada gambar di slide. Kemudian komputer generasi pertama. Komputer generasi pertama yang diciptakan antara tahun 1940 hingga 1950 merupakan era komputer pertama yang menggunakan sumber daya listrik. Generasi ini ditandai dengan adanya komputer pada Perang Dunia Kedua yang digunakan untuk mengoperasikan senjata. Teknologi komputer generasi pertama masih menggunakan tabung hampa untuk amplifikasi dan pengalihan sinyal. Contoh model tabung hampa ada pada gambar di slide. Jika kita lihat, bentuk ini menyerupai bohlam lampu yang bisa kita gunakan sehari-hari. Proses input dan output pada komputer generasi ini adalah dengan menggunakan pancet cards dan pembacaannya. Karakteristik komputer generasi pertama adalah menggunakan tabung hampa, menggunakan drum, magnetis, memiliki ukuran yang besar, kecepatan pemrosesan lambat, biaya mesin dan pengoperasiannya yang mahal, konsumsi daya sangat tinggi, menghasilkan panas yang tinggi sehingga sering error, monotasking, input menggunakan pancet cards, output tercetak di kertas, memori sangat terbatas. Jadi, pada komputer generasi pertama ini masih banyak terdapat kekurangan. Komputer generasi kedua. Komputer generasi ini menggunakan transistor sebagai pengganti tabung hampa yang digunakan pada generasi sebelumnya. Hal ini berdampak pada ukuran komputer yang jauh lebih kecil. Transistor merupakan komponen elektronika yang dapat digunakan sebagai gerbang logika. Transistor pertama kali ditemukan oleh William Shockley dan rekannya yakni John Barden dan Walter Brattain mulai tahun 1974. Contoh komputer generasi kedua terkenal IBM 7094. Contoh komputer generasi kedua terdapat pada gambar di slide yang dikenal dengan IBM 7094. Karakteristik komputer generasi kedua adalah menggunakan transistor, lebih cepat, lebih reliabel, panas yang dihasilkan tidak terlalu tinggi, bahasa pemrograman mulai bervariasi, penyimpanan data pada media magnetis, masih mahal pada sisi harga, biaya pengoperasian murah. Jadi, di sini kita bisa lihat pada komputer generasi kedua ini terdapat beberapa penyempurnaan dari komputer generasi pertama. Komputer generasi ketiga. Komputer generasi ini menggunakan teknologi yang dinamakan Integrated Circuit (IC) untuk menggantikan transistor. Komputer generasi ini ada pada rentang waktu tahun 1960 hingga 1970. Kelebihan teknologi komputer generasi ini dari teknologi sebelumnya adalah kecepatan dan performa komputer meningkat sangat drastis. Sebagai contoh, kalkulator, jam digital, bahkan laptop pun juga memiliki komponen IC di dalamnya. Pada generasi ini mulai digunakan perangkat input, output yang sudah kita kenal saat ini seperti keyboard. Contoh IC atau Integrated Circuit ada pada gambar di slide.
Karakteristik komputer generasi ketiga ini adalah sebagai berikut. Menggunakan IC, mendukung pemrosesan paralel, lebih kecil, lebih murah, lebih cepat, menggunakan motherboard, keyboard mulai diperkenalkan sebagai perangkat input, visualisasi output dengan monitor, menggunakan sistem operasi sederhana, mendukung multitasking. Komputer generasi keempat. Komputer generasi ini menandai lahirnya teknologi mikroprosesor yang hingga hari ini kita gunakan. Intel merupakan perusahaan pertama yang mempopulerkan mikroprosesor yang saat itu dinamai Intel 4004. Jika dibandingkan dengan komputer generasi pertama, maka prosesor yang ukurannya jauh lebih kecil daripada jari tangan ini dapat menggantikan satu ruangan komputer pada masa itu. Di dalam prosesor ini sudah terdapat fungsi unit pemrosesan, unit memori, mengontrol input dan output. Tahun 1981, IBM mengeluarkan komputer personal yang dinamakan IBM PC. IBM dan Bill Gates bekerja sama dalam membuat sebuah sistem operasi yang dinamakan DOS dan didistribusikan bersama IBM PC. Contoh komputer generasi keempat ada pada slide. Kita bisa lihat bentuknya yang jauh lebih modern dan ukuran yang jauh lebih sederhana dari komputer generasi sebelumnya. Karakteristik komputer generasi keempat ini adalah menggunakan CPU atau mikroprosesor jauh lebih kecil dari komputer generasi pertama, dapat digunakan di dalam komputer personal, sudah mendukung GUI dengan adanya mouse sebagai perangkat periferal tambahan, mendukung jaringan komputer, dan biaya relatif lebih murah. Komputer generasi kelima. Komputer generasi kelima merupakan komputer generasi saat ini dan yang akan datang. Komputer generasi kelima dibangun dengan teknologi generasi 4 yang terus disempurnakan dari segi pemrosesan. Jika komputer generasi sebelumnya menggunakan CPU sebagai pemroses utama, pada generasi ini pemrosesan juga bisa dilakukan dengan dukungan prosesor grafis. Selain itu, komputer ini juga mendukung perkembangan teknologi kecerdasan buatan. Sebagai contoh, Apple Siri dan OK Google sebagai asisten digital yang biasa kita gunakan sehari-hari dan biasa dikenal sebagai kecerdasan buatan yang terus dikembangkan oleh manusia saat ini. Komputer generasi ini memiliki karakteristik sebagai berikut: memahami bahasa manusia, dapat berinteraksi dengan manusia dengan baik, kecepatan komputasi yang tinggi, menggunakan AI, serta pemrosesan kuantum. Contoh komputer generasi kelima bisa kita lihat pada slide. Komputer yang bisa kita gunakan di mana saja dan memiliki kecepatan dan terdapat banyak fitur-fitur canggih yang ada di dalamnya. Hukum Moore atau dalam bahasa Inggris disebut dengan Moore's Law merupakan sebuah hukum yang memprediksi jumlah transistor pada satu mikroprosesor. Di samping terdapat sebuah grafik yang menunjukkan dari tahun ke tahun transistor number per chip memiliki kenaikan yang sangat pesat. Selanjutnya, komputer personal dan internet. Pada tahun 1970-an, komputer personal mulai dikenal
dikenalkan ke publik dan semakin populer pada tahun 1980-an. Ini memungkinkan orang untuk memiliki komputer sendiri di rumah atau di kantor, yang membuat seseorang lebih mudah mengerjakan segala sesuatunya di mana saja. Kemudian, internet ditemukan pada tahun 1969 dan semakin berkembang pada tahun 1990-an. Internet memungkinkan orang untuk terhubung ke seluruh dunia dan mengakses informasi dengan mudah. Tetapi ingat, terdapat beberapa kelemahan dalam internet yang bisa membuat kita rugi atau lalai dalam menggunakan sebuah internet tersebut. Keamanan dan privasi. Dalam era digital saat ini, keamanan dan privasi menjadi isu yang sangat penting dalam penggunaan komputer. Kita harus memastikan bahwa data pribadi kita aman dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu, banyak perusahaan teknologi mengembangkan sistem keamanan dan privasi yang lebih baik dan canggih. Namun, pengguna juga harus memperhatikan tindakan mereka sendiri dalam menjaga keamanan dan privasi data pribadi. Ingat, dalam melakukan sebuah kegiatan di media sosial, jangan sekali-kali membagikan data pribadi Anda kepada orang lain atau mencantumkan data pribadi di kolom media sosial Anda. Karena itu bisa menjadi suatu tindakan yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan suatu tindak kejahatan. Itulah pentingnya pengawasan terhadap orang-orang dewasa atau dari diri kita sendiri dalam menggunakan internet di era digital saat ini. Masa depan evolusi komputer. Evolusi komputer terus berlanjut dan berkembang pesat. Kita dapat melihat perkembangan seperti artificial intelligence atau biasa kita kenal dengan AI, virtual reality atau VR, augmented reality, AR, dan blockchain teknologi. Semua itu membawa dampak besar bagi berbagai industri, termasuk bisnis, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Dengan teknologi yang semakin maju, kita dapat menantikan masa depan yang lebih cerah dan lebih canggih. Semua itu tergantung dari bagaimana cara kita memanfaatkan teknologi pada saat ini. Baik, sekian penjelasan dari evolusi komputer yang dipaparkan pada hari ini. Terima kasih banyak. Semoga dapat bermanfaat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.